Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada sesi webinar di pagi hari ini. Saya Gloria Sleka yang akan memandu dan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Diabetes adalah penyakit yang sering hadir tanpa disadari. Penyakit ini bahkan memiliki julukan The Silent Killer. Tidak jarang, penderita baru memeriksakan diri ke dokter ketika sudah terjadi beberapa komplikasi sekaligus, seperti gangguan pada ginjal, gangguan syaraf, masalah pembukuan darah, dan lainnya. Berangkat dari hal tersebut, mengidentifikasi gejala diabetes tahap awal adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Semakin dini dideteksi, semakin optimal pula proses pengobatan, sehingga kemungkinan komplikasi bisa diminimalisasikan. Karena itu, topik yang kita angkat pada sesi webinar kali ini adalah diabetes, pembunuh berdarah dingin. Telah hadir bersama saya seorang pakar, Dr. Sarah Firdausa. Beliau merupakan seorang spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Sarah. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi webinar pada pagi hari ini ya, Dok ya. Sama-sama, selamat pagi Mbak Gloria. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan ya, Dok ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada YesDoc yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing edukasi tentang diabetes. Selamat datang ke webinar. Mudah-mudahan webinar pagi ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, saya mohon di share screen, mungkin sudah terlihat ya. Sebelum kita ngomong panjang lebar tentang ya diabetes pembunuh berdarah dingin, mungkin kita ketahui dulu apa itu diabetes. Barangkali semua udah banyak pengetahuan tentang diabetes, tapi saya hanya sedikit merefresh. Diabetes itu merupakan suatu kelainan metabolik dan kelainan endokrin. Metabolik artinya berarti terkait dengan metabolisme. Dalam hal ini adalah metabolisme glukosa ataupun gula darah. Ya, dan endokrin itu terkait dengan hormon, artinya hormon yang di dalam tubuh kita bernama insulin itu terganggu. Nanti kita lihat bagaimana proses gangguannya. Nah, akibatnya terjadi peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya diabetes. Ya, ada dua hal utama kelainan pada diabetes, yaitu kurangnya jumlah, jadi kurang kuantitasnya, dan kurang sensitif, artinya malas bekerja. Siapa yang malas bekerja dalam hal ini adalah insulin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, nah hormon ini dibutuhkan untuk memetabolisme glukosa. Dia yang membantu insulin ini masuknya gula darah ke sel sehingga sel mendapat energi. Nah, perlu diketahui ini bukan penyakit menular, jadi jangan takut apabila berteman ataupun bersaudara ataupun dekat-dekat dengan pasien diabetes karena ini tidak menular. Dan sayangnya penyakit ini bersifat kronis, artinya berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu kita tidak bisa menyembuhkan penyakit ini dalam waktu sehari 2 hari, ya, tapi perlu approach yang lebih komprehensif dan lebih lama. Pasiennya harus sabar, dokternya harus sabar, keluarganya juga harus sabar apabila ada orang terkena penyakit ini. Nah, penyakit ini kebanyakannya diketahui secara tidak sengaja. Kenapa seperti itu? Karena dimulainya secara diam-diam. Jadi jarang sekali pasien diabetes itu datang dalam keadaan bergejala. Biasanya dia datang secara tidak sengaja pada saat medical check up, ataupun misalkan ada pasien mau operasi ataupun mau melahirkan, dicek gulanya tiba-tiba kelihatan bahwa gulanya tinggi, ya. Karena apa? Karena memang jarang sekali yang muncul gejala pada fase awal. Biasanya gejala akan muncul pada saat sudah terjadi komplikasi, ya. Oleh karena itu penyakit ini disebut dengan the silent killer. Jadi memang sering tidak terdeteksi secara sengaja. Selanjutnya kita lihat ya, ini analogi saya ya, analogi kita lihat di sini di jalur sebelah kanan itu mobilnya penuh berdesakan satu jalan, kemudian mobilnya agak lebih terang ya. Nah, di jalur sebelah kanan ini kita ibaratkan
gula yang berdesakan di dalam pembuluh darah, ya. Jadi gulanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa masuk ke dalam jalan-jalan yang lain karena apa? Karena tidak ada yang membantu dia untuk masuk ke dalam sel. Dalam hal ini insulin. Sedangkan yang di sebelah kiri alirannya lancar karena apa? Karena jalan-jalan kecilnya lancar ataupun yang membantu dia dalam hal ini misalkan gula masuk ke dalam sel itu ada insulinnya bagus kerjanya sehingga alirannya menjadi lebih lancar. Nah, kita setiap hari pasti makan ya. Pagi ini juga saya rasa kita semua sudah makan. Nah, untuk apa kita makan? Ya tentu saja untuk menimbulkan rasa kenyang dan memberikan energi sehingga kita sanggup beraktivitas. Nah, ada banyak sumber energi yang bisa kita dapatkan. Biasanya kalau orang Indonesia sukanya makan nasi atau kadang-kadang roti, kadang gandum dan beberapa jenis karbohidrat lain. Nah, karbohidrat ini ketika dia sampai ke dalam usus, dia akan diserap oleh pembuluh darah dan kemudian pada saat diserap oleh pembuluh darah sudah dalam bentuk karbohidrat sederhana yang kita sebut dengan glukosa atau nama lainnya adalah gula darah. Nah, gula darah inilah yang kemudian ditransfer ke dalam sel dan akan menghasilkan energi sehingga kita sanggup beraktivitas, kita bisa menonton webinar hari ini dan saya bisa berbicara hari ini, ya. Nah, kemudian bagaimana pula gula itu bisa dibakar di dalam tubuh dan menghasilkan energi? Tuhan telah memberikan kita suatu organ yang namanya pankreas. Pankreas ini menghasilkan ada 3 jenis hormon, salah satunya adalah insulin, hormon yang lain adalah glukagon, ada hormon lain lagi yang oleh pankreas. Nah, insulin ini ditugaskan oleh penciptanya untuk membawa gula dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam sel, sehingga sel kita mendapat energi. Nah, pada keadaan diabetes mellitus, insulin ini berkurang kuantitasnya, jumlahnya berkurang, dan juga kadang kualitasnya juga berkurang. Ya, kualitasnya berkurang kita sebut juga istilahnya dengan resistensi insulin. Jadi mungkin bisa jadi insulinnya masih ada di dalam pembuluh darah, tapi dia malas bekerja, sehingga dia tidak bekerja dengan baik, sehingga gula tetap menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, akibatnya apabila gula menumpuk di dalam darah, terjadilah peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah dalam waktu lama kita sebut dengan hiperglikemi. Nah, hiperglikemi kronik ataupun hiperglikemi peningkatan kadar gula darah dalam waktu lama akan menyebabkan diabetes. Nah, itulah analoginya bagaimana gula ini bisa menyebabkan diabetes. Selanjutnya, kita lihat ada istilahnya gejala khas diabetes. Gejala khas diabetes itu kita sebut 3P kalau di dalam istilah medis ya. 3P itu maksudnya poliuri, polipagi, dan polidipsi. Apa itu poliuri? Poli itu banyak, uri itu itu adalah sering kencing. Kemudian orang-orang diabetes kadang-kadang biasanya keluhannya itu datang ke dokter mengeluh karena susah tidur. Kenapa susah tidur? Setelah kita tanya ternyata bangun malam itu bisa 3 sampai 4 kali. Kenapa bangun malam 3 sampai 4 kali? Ternyata untuk kencing ya. Jadi kadang-kadang pasien itu datang karena keluhan sering kencing. Kemudian juga dia mudah haus ya. Mudah haus kenapa? Karena memang tadi dia sering kencing ya. Kenapa bisa membuat kenapa orang diabetes bisa mengalami sering kencing? Jadi kita bayangkan gula itu sifatnya menarik air. Nah, ketika dia menarik air, akhirnya ketika gula masuk ke dalam ginjal, dia akan menarik jumlah cairan lebih banyak, sehingga kita akan sering kencing. Coba kita ingat-ingat apabila kita minum teh botol ataupun teh kemasan, tak lama setelah minum teh kemasan biasanya ada sensasi ingin kencing. Karena apa? Karena kita minum air manis, ya. Kita minum air manis yang cairan akan ditarik lebih banyak ke ginjal sehingga kita sering kencing. Nah, karena sering kencing itu akhirnya kita jadi sering haus, ya. Selain itu kita juga akan merasa sering lapar. Mengapa sering lapar? Padahal kalau kita lihat gulanya itu banyak di dalam pembuluh darah. Kalau kita cek dengan alat glukometer itu kita lihat mungkin gula darahnya tinggi. Tapi mengapa kita merasa lapar? Nah, karena gulanya itu tidak masuk ke dalam sel. Gulanya itu numpuknya di dalam pembuluh darah sehingga selnya tetap merasa lapar ya. Oleh karena itu kita akan merasa lebih mudah lelah dan bisa menyebabkan juga berat badan menurun ya.
Nah, gejala lain yang mungkin apabila sudah berlangsung lebih lama, maka akan muncul komplikasi. Salah satunya misalkan akan merasa kesemutan, ya. Terus kalau muncul luka itu lukanya lama sembuh, ya. Kemudian kalau misalkan komplikasi ke kulit kadang-kadang muncul gatal, ya. Apalagi gatal yang sangat tidak nyaman itu apabila terjadi di area kemaluan, ya. Membuat kita malu, membuat tidak pede dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya kita lihat ya, kita harus tahu dulu apa itu kriteria seseorang dikatakan diabetes ya. Kadang-kadang kita iseng pergi ke apotik cek gula darah, hasilnya kemudian keluar 160 misalkan. Apakah 160 itu bisa langsung dikatakan diabetes? Ya, tidak seperti itu ya. Mari kita lihat kriteria untuk diabetes. Fasting blood plasma glukos di atas 126 ya. Jadi seseorang dikatakan diabetes apabila dia cek gula darahnya dalam keadaan berpuasa kadarnya itu di atas 126. Kemudian puasanya sendiri juga kita harus perhatikan, bukan puasanya seorang muslim di bulan Ramadan ya. Kalau puasanya muslim di bulan Ramadan itu mulai sahur kita makan dulu jam 4, kemudian kita mulai puasa mungkin dari jam 5 sampai jam maghrib. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan puasa ini adalah tidak ada intake kalori paling kurang 8 jam. Jadi juga tidak boleh antara 8 hingga 10 jam. Dengan puasa ketika kita ingin memeriksakan kadar. Nah, selanjutnya kriteria yang berikutnya adalah apabila seseorang gula darahnya di atas 200 setelah dilakukan OGTT. OGTT ini adalah pembebanan glukosa, jadi seseorang disuruh minum air gula yang ekuivalen dengan 75 gram air gula di dalam 100 cc air. Kemudian diperiksa gula darahnya setelah 2 jam. Apabila hasilnya di atas 200, maka kita sebut dengan diabetes. Selanjutnya ada pemeriksaan lain yaitu HbA1c itu di atas 6,5 ya. Apabila gula darahnya HbA1c di atas 6,5 maka kita sebut diabetes. Ataupun kriteria lain adalah kadang-kadang pasien diabetes ini tidak sengaja datang ke IGD dalam keadaan sesak ya. Sebelumnya dia tidak tahu ada diabetes, tapi dia mengalami gejala klasik diabetes seperti tadi sering kencing, sering makan, sering haus, kemudian atau dia mengalami krisis hiperglikemi. Jadi krisis hiperglikemi itu suatu keadaan di mana gula darah tinggi banget, bahkan bisa sampai 400, 500 dan pasien kadang datang dalam keadaan tidak sadar. Nah, bisa kita kategorikan sebagai diabetes. Selanjutnya kita lihat lagi ada nilai-nilai normal, kemudian ada nilai prediabetes. Slide. Mohon bantuannya slide. Nah, kita lihat lagi kapan seseorang dikatakan diabetes, kemudian ada istilah sekarang yang juga lagi booming adalah prediabetes dan juga ada yang istilahnya normal. Normal, saya harap kita semua para pendengar di sini berada di kisaran ini. Jadi apabila kita periksa gula darah puasa, dapat nilainya itu di bawah 100, maka kita adalah individu yang normal ya. Atau apabila kita periksa gula darah 2 jam setelah pembunuhan gula, nilainya di bawah 140, maka kita dibilang normal. Begitu juga apabila HbA1c-nya di bawah 5,7. Namun yang sekarang juga ini lagi tren dan lagi banyak-banyaknya di Indonesia adalah suatu keadaan di mana prediabetes. Prediabetes ini adalah peningkatan kadar gula darah di atas nilai normal, namun belum bisa dikatakan diabetes ya. Jadi apabila misalkan kita periksa tadi gula darahnya, tadi saya iseng-iseng periksa ke apotik misalkan gula darahnya 160 ya, maka mungkin bisa jadi kita mengalami prediabetes, bukan diabetes. Dan prediabetes ini pun harus kita tangani, karena apabila tidak ditangani akan berlanjut menjadi diabetes. 30% 30% dari populasi prediabetes akan menjadi diabetes, 30% lainnya tetap normal, dan 30% lainnya mungkin akan tetap berada di fase prediabetes. Dan ini harus ditangani agar tidak menjadi muncul komplikasi jangka panjang. Ya. Selanjutnya kita lihat mengapa sih diabetes disebut pembunuh berdarah dingin, kayaknya kan kejam banget. Mari kita lihat ciri-ciri dari pembunuh berdarah dingin ya. Nah, ini dia ciri-cirinya pembunuh berdarah dingin. Salah satunya ya, efek yang mematikan. Terlalu banyak pasien diabetes di Indonesia sebenarnya, tapi tidak semua pasien diabetes akan mati. Ya, pasien diabetes yang akan mati adalah pasien-pasien diabetes yang mengalami komplikasi yang mematikan. Ya,
Nah, sasarannya banyak, artinya banyak korban. Dalam hal ini, apabila seseorang mengalami diabetes dan tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul banyak komplikasi ke berbagai organ. Bisa jadi munculnya ke mata, bisa jadi munculnya ke kulit, bisa jadi munculnya ke ginjal dan lain sebagainya. Jadi banyak korbannya. Kemudian motifnya sulit diungkap, cara perjalanannya perlahan, orangnya tenang, pembawaannya tenang. Begitu juga dengan penyakit diabetes ini. Penyakitnya berjalan dengan perlahan, terlihat tenang, seperti baik-baik saja, padahal telah mungkin telah terjadi komplikasi yang kita mungkin belum ketahui, seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri pembunuh berdarah dingin ini dia bukan seorang yang antisosial. Ya, dalam hal ini bila kita kaitkan dengan diabetes, gula itu bukan sesuatu yang kita hindari. Gula itu adalah sesuatu yang selalu kita makan sehari-hari, baik dalam bentuk murni gula seperti gula pasir ataupun dalam bentuk lainnya, dalam bentuk karbohidrat lainnya seperti roti, nasi dan lain sebagainya. Nah, karena juga dia berjalan dengan tenang, maka sangat sulit dan lama baru bisa diungkap ya. Nah, selanjutnya berbeda dengan pembunuh berdarah panas. Pembunuh berdarah panas ini saya istilahkan dengan penyakit yang mudah dikenali, contohnya kayak pneumonia, radang paru-paru, itu bisa langsung terlihat gejalanya. Kita bisa langsung lihat pasiennya demam, misalkan pasiennya batuk, langsung terlihat sehingga kita akan langsung mencari pengobatan. Ya, kalau misalkan pembunuh darah panas mungkin pergi ke tempat hiburan untuk menghilangkan stres dan takutnya, maka pasien-pasien dengan sakit akut ini, dengan pasien-pasien dengan gejala yang terlihat ini akan segera mencari dokter ataupun rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. Jadi inilah dia bedanya penyakit diabetes dengan penyakit-penyakit yang akut yang terlihat gejalanya ya. Selanjutnya mari kita lihat slide berikutnya, mengapa diabetes berbahaya ya. Salah satu alasan utama kenapa diabetes berbahaya karena dia dapat menyebabkan komplikasi yang berat. Nah, komplikasi yang berat ini bisa menyebabkan kecacatan permanen atau bahkan kematian ya. Beberapa komplikasi jangka panjang di sini terlihat ada stroke, penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, penyakit pada pembuluh darah dan saraf serta kadang-kadang gangguan ereksi ya. Kita lihat pada gambar ini terlihat ada gambar yang paling kanan ini ada pembuluh darah, kemudian ada gambar kepala orang. Nah, di gambar pembuluh darah yang sebelah kanan itu ada kuning ya, ada gambar warna kuning, ini adalah semacam sumbatan ya. Nah, diabetes ini secara pelan-pelan mungkin dia akan menyebabkan plak di dalam pembuluh darah yang apabila plak itu kemudian masuk ke dalam pembuluh darah kecil yang ada di menyebabkan stroke. Oleh karena itu ini sebabnya diabetes dikatakan berbahaya. Selanjutnya kita lihat komplikasi dari diabetes yang lain. Ya, komplikasi utama dari diabetes dibagi kepada dua, yang terjadi secara akut, itu yang pertama, yang kedua terjadi secara kronik. Apa itu akut? Akut itu terjadi dalam waktu yang cepat dan perlu penanganan segera. Apabila tidak ditangani dengan segera, maka memungkinkan pasiennya mengalami kematian. Ya. Sedangkan komplikasi kronik itu terjadi dalam waktu lama. Apa contoh dari komplikasi akut? Contohnya adalah hipoglikemi ya, hipoglikemi suatu keadaan di mana gula darah rendah atau kita sebut gula darah drop. Apabila tidak ditangani akan bisa menyebabkan koma dan apabila komanya memanjang bisa menyebabkan kematian. Komplikasi akut lainnya adalah ketoasidosis diabetik ataupun hiperosmolar hiperglikemi state. Ini adalah suatu keadaan di mana gula darah tinggi banget yang bisa menyebabkan pasiennya kadang-kadang masuk ke koma dan dari koma bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita lihat komplikasi kronik. Komplikasi kronik ini terjadi dalam waktu yang lama. Kita bagi dua lagi ya. Ada komplikasi kronik yang terjadi pada pembuluh darah besar atau kita sebut dengan makroangiopati dan ada komplikasi kronik yang terjadi pada pembuluh darah kecil ya atau mikroangiopati. Pembuluh darah kecil di dalam tubuh kita itu ada banyak tempat ya. Beberapa di antaranya yang sudah sangat dikenali menjadi komplikasi diabetes adanya di mata ya, akan terjadi retinopati ya. Retinopati orangnya mungkin akan mengalami penurunan penglihatan dalam waktu yang cepat ya. Kemudian pembuluh darah kecil lainnya adalah di ginjal ya. Di ginjal kita sebut dengan nefropati ya. Apabila tidak ditangani, ini nefropati ini bisa berlanjut menjadi gagal ginjal dan apabila gagal ginjalnya tidak ditangani juga bisa menyebabkan kecacatan yang permanen dan bahkan kepada kematian. Nah, satu lagi adalah pembuluh darah yang
juga terganggu adalah ke saraf ya, ke saraf yang gejala yang ditimbulkan itu sangat mengganggu, antara lain kesemutan, rasa panas, seperti tersiram air cabai, dan lain sebagainya. Tidur pun jadi terganggu. Itu kalau komplikasinya terjadi pada pembuluh darah kecil. Nah, sedangkan apabila komplikasinya terjadi pada pembuluh darah besar, maka akibat yang ditimbulkan antara lain penyakit jantung koroner ya, seperti serangan jantung, kemudian stroke, kemudian luka pada kaki yang bisa menyebabkan bahkan harus diamputasi ya. Oleh karena itu bukan mau nakut-nakutin, tapi memang diabetes ini sesuatu yang harus kita tangani ya. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana sih caranya diabetes ini bisa menyebabkan komplikasi. Dalam hal ini bagaimana diabetes bisa menyebabkan penurunan berat badan, dan tadi saya contohkan komplikasi akutnya adalah ketoasidosis diabetik ya. Nah, apa yang akan terjadi apabila glukosa ataupun gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel ya? Tentu saja selnya akan kelaparan. Mungkin perut kita akan merasa kenyang karena kita baru makan, tapi karena tidak adanya insulin yang membawa sel masuk, sehingga selnya tetap merasa kelaparan. Ya. Akibat selnya merasa kelaparan, maka tubuh secara otomatis akan mencari alternatif energi. Ya. Nah, alternatif energi itu di dalam tubuh kita sudah ada cadangan energi, baik di dalam hati dan otot maupun di dalam jaringan lemak. Ya. Cadangan energi yang pertama sekali diambil adalah cadangan energi yang ada di hati dan otot ya. Kita sebut cadangan energinya namanya glikogen. Glikogen ini akan dipecah melalui suatu proses yang dinamakan glikogenolisis, sehingga gula yang ada di dalam hati dan otot akan menjadi gula darah. Nah, apabila prosesnya berlanjut, maka cadangan energi yang ada di lemak yang akan diambil yaitu trigliserid melalui suatu proses yang dinamakan lipolisis yang akan menghasilkan juga glukosa, dan selain dia menghasilkan glukosa, dia juga akan menghasilkan benda-benda keton ya. Slide berikutnya ya. Nah, akibatnya terjadi pemecahan tadi ya, akibat dari pemecahan gula dan di hati dan otot, terjadi penurunan massa hati dan otot yang menyebabkan penurunan berat badan ya. Nah, tadi kemudian apabila berlanjut lipolisis ini berlanjut, akan terjadi akumulasi benda-benda keton di dalam darah. Nah, akumulasi benda-benda keton di dalam darah ini akan menyebabkan pH darah menjadi asam ya, pH darah menjadi asam, dan terjadilah yang namanya ketoasidosis diabetik. Ya, ketoasidosis diabetik yang ini manifestasinya adalah berupa dehidrasi, kemudian sesak nafas, kemudian bisa menjadi koma, dan bahkan bisa sampai kepada kematian. Ya. Slide berikutnya kita lihat bagaimana diabetes bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Mohon bantuan slide. Oke, nah ini bagaimana diabetes bisa menyebabkan kelainan pada saraf. Ya. Sel saraf sama seperti sel tubuh yang lainnya juga membutuhkan glukosa. Nah, glukosa ini akan menyebabkan apabila pada orang diabetes ya, akan menyebabkan hiperglikemi. Hiperglikemi ini akhirnya menyebabkan peningkatan kadar gula darah di dalam saraf, dan ini bersifat persisten dan terus-menerus. Kemudian akan terjadi peningkatan metabolisme gula di dalam sel saraf. Nah, apabila gula menumpuk di dalam sel saraf, akan terjadi kerusakan sel saraf yang kita sebut dengan neurotoksisitas. Nah, neurotoksisitas inilah artinya sarafnya mengalami toksik, mengalami keracunan gulanya terlalu banyak. Nah, inilah yang akan kemudian mengakibatkan neuropati diabetik, sehingga menjadikan menimbulkan gejala-gejala seperti kebas, rasa pedas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah diabetes bisa diobati? Alhamdulillah, syukurnya diabetes ini bisa diobati. Ya, bagaimana caranya? Untuk saat ini obat yang dapat menyembuhkan diabetes secara sempurna. Ya, namun diabetes ini harus diobati secara komprehensif. Komprehensif itu maksudnya apa? Pasien dengan diabetes itu harus punya ilmu yang cukup, harus teredukasi dengan baik tentang apa itu diabetes, apa gejalanya, bagaimana pengobatannya, dan kemudian apa komplikasi yang akan dialami oleh pasien-pasien diabetes. Ya, jadi dia harus teredukasi dengan baik tentang penyakitnya.
Kemudian dia juga harus mengatur dietnya, ya. Diet di sini bukan berarti harus merestriksi, harus membatasi makanan yang masuk, bukan hanya itu ya, namun juga harus diperhatikan juga jumlah kalori yang masuk, kemudian jenis makanan yang masuk, dan frekuensi makanan yang masuk ke dalam mulut, ya. Jadi harus diperhatikan juga tentang jumlah, jenis, dan jadwal makannya. Selanjutnya juga harus dibarengi dengan aktivitas olahraga dan aktivitas fisik dan olahraga, karena itu juga sangat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Baru apabila tidak mampu dengan aktivitas fisik, kita berikan obat-obatan. Obat-obatan pun ada yang minum dan ada yang disuntik atau kita sebut dengan insulin. Dan selanjutnya yang paling penting lagi adalah monitoring. Jadi apabila setelah kita minum obat ataupun setelah kita menggunakan insulin tidak kita monitor, maka kita tidak tahu apakah gula kita sudah tercapai sesuai target atau belum. Ya, oleh karena itu penting sekali monitoring ini. Tadi di depan tadi sudah diputarkan video, ada alat untuk memonitoring gula dengan glukometer. Mungkin nanti bisa bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiahnya ya. Nah, ini sebagai pesan saya. Karena diabetes ini adalah penyakit metabolisme dan semua manusia mengalami metabolisme tubuh, maka mungkin ada langkah yang bisa kita lakukan, ya, ada langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes ini terjadi, terutama pada orang-orang yang berisiko dengan diabetes, ya. Siapa saja orang-orang yang berisiko dengan diabetes? Ya, yang pertama adalah orang yang dengan aktivitas fisiknya kurang. Contohnya adalah pegawai yang cuma duduk di belakang meja, petugas admin yang cuma duduk di belakang komputer, ngerjain tugas dan sebagainya, yang kerjaannya hanya menggunakan otak tapi jarang menggunakan otot, ya. Kemudian adalah orang-orang yang ada keturunan diabetes di dalam keluarganya, baik itu ayahnya, ibunya, abangnya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian orang-orang dengan etnis tertentu, terutama kalau kita orang Asia ya, juga itu beresiko untuk mengalami diabetes karena pola makan kita yang kaya akan karbohidrat. Selanjutnya adalah orang ibu hamil yang pernah melahirkan bayi dengan berat badan lahir di atas 4 kg ataupun ibu hamil yang pernah mendapat riwayat diabetes pada saat hamilnya. Ya. Selanjutnya orang-orang yang ada hipertensi atau tekanan darah tinggi di atas 140 ataupun orang yang ada gangguan kolesterol ya di mana HDL-nya kurang dari 35 ataupun trigliseridnya di atas 250. Orang yang berisiko lainnya adalah wanita-wanita yang biasanya ini wanita gemuk, kemudian susah infertil ya, tidak subur, wanita dengan penyakit sindrom polikistim ya, kemudian orang dengan kemudian obesitas maksudnya kelebihan berat badan, dan orang-orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular ya. Disarankan juga untuk lakukan screening pada setiap manusia yang tanpa resiko diabetes ini, namun usianya di atas 45 tahun tanpa faktor resiko di atas. Karena seperti saya katakan tadi, diabetes ini adalah penyakit metabolisme gula, dan penyakit endokrin yang setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami metabolisme, maka ada baiknya kita screening apabila usia kita sudah di atas 45 tahun, apakah kita ada kelainan metabolisme glukosa ini atau tidak. Ya, saya rasa ini adalah slide saya yang terakhir. Terima kasih atas waktu dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih Mbak Gloria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Sarah, terima kasih sekali atas pemaparan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, para peserta sekalian, Bapak Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang pada pagi hari ini pastinya akan kita kupas satu persatu bersama dengan Dokter Sarah. Di bawah sudah ada kolom Q&A di mana Bapak Ibu langsung bisa menuliskan pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ibu dengan sangat mudah dapat berkonsultasi secara video call lewat online melalui aplikasi YesDoc. Langsung di sini kita sudah tampilkan apabila memang setelah ini Bapak Ibu langsung ingin berdiskusi, berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Sarah, Bapak Ibu bisa langsung scan QR yang terdapat pada tampilan di Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke link yang tertera di bawah di tampilan Bapak Ibu juga, sehingga Bapak Ibu dengan sangat mudah dapat berkonsultasi secara langsung melalui fitur video call yang disediakan oleh aplikasi YesDoc bersama dengan Dokter Sarah. Oke, baik. Dokter Sarah, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan dan saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, kita akan memilih satu pertanyaan yang sangat menarik untuk mendapatkan satu
satu alat untuk cek gula darah dari AlphaSense. Nah, ini kita akan coba jawab satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, Dok ya. Ini dari Ibu Yuniarti Uyun. Uyun izin bertanya, Dok, seberapa besar pengaruh terserang diabetes bagi orang kurus ya, Dok ya? Faktor apa aja yang mempengaruhi? Oke, baik. Terima kasih Bu Yun atas pertanyaannya. Seberapa besar kemungkinan orang kurus mengalami diabetes? Ini saya tanya dulu, kurusnya itu memang kurus semula jadi dia kurus atau dia kurus karena mengalami penurunan berat badan? Apabila dia kurus memang semula jadi dari kecil dia kurus, maka kemungkinan dia untuk mengalami diabetes menurut penelitian itu tidak disebutkan ya. Namun yang lebih beresiko untuk mengalami diabetes adalah orang-orang gemuk ataupun orang-orang obesitas karena mengalami kemungkinan diabetes pada orang gemuk cenderung terjadi penumpukan jaringan lemak. Nah, di jaringan lemak itu terdapat banyak cadangan trigliserid, yang trigliserid ini bisa dipecah menjadi glukosa, dan glukosa apabila menumpuk akan mengalami diabetes. Nah, kemungkinan yang lebih besar juga terjadi adalah pada orang-orang yang mungkin berat badannya normal ataupun orang-orang yang sebelumnya tidak pernah gemuk, namun terjadi penurunan berat badan. Nah, itu kemungkinan terjadi diabetes juga lebih besar dibandingkan dengan orang yang kurus. Bagaimana kita mengkategorikan orang gemuk, kurus, atau normal? Itu dikategorikan berdasarkan body mass index massa tubuh ataupun body mass index. Nah, itu sudah gampang sekali sekarang kita bisa gunakan kalkulator kesehatan, kita tinggal ketik indeks massa tubuh, maka akan keluar berapa indeks massa tubuh kita, tinggal kita masukkan berat badan dan tinggi badan. Apabila indeks massa tubuh kita dalam range normal, maka kemungkinan untuk mengalami diabetes mudah-mudahan lebih jauh dan lebih rendah dibandingkan orang-orang yang dengan berat badan lebih. Kira-kira mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Gloria. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu JJ Sikan. Dok, gimana cara mengatasi sering mengantuk pada penyandang diabetes? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau sering mengantuk nggak cuma terjadi pada diabetes, tapi juga pada orang-orang yang kelaparan ya. Kenapa mengantuk? Karena seperti saya ceritakan tadi ya, sel darah gulanya di dalam gula darah di dalam pembuluh darah itu banyak, tapi nggak mendapatkan gula dengan cukup. Selnya kelaparan. Nah, pada saat selnya kelaparan, respon yang terjadi adalah salah satunya terjadi penurunan kemampuan dia untuk berpikir, akhirnya bawaannya ngantuk ya. Barangkali cara mengatasinya adalah apabila memang itu sering terjadi, coba dulu cek gula darahnya itu berapa ya. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas yang bisa meningkatkan adrenalin ya. Meningkatkan adrenalin itu misalnya apabila kita sedang duduk bekerja di belakang layar laptop ataupun komputer, maka kita bangun kemudian lakukan olahraga peregangan untuk membangkitkan lagi membangunkan sel-sel yang malas tadi ya. Tapi kalau untuk bagaimana mencegahnya, maka mungkin yang bisa saya katakan, saya anjurkan adalah gula darahnya itu dikontrol agar dalam range normal sehingga kita bisa memastikan bahwa selain kita merasa sehat dan kuat, sel-sel kita juga mendapat asupan energi yang cukup. Seperti itu, Mbak Gloria. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Jadi memang harus diperhatikan, sangat diperhatikan ya Dok ya, untuk mulai dari bagaimana cara penjagaan untuk makannya, kemudian juga harus cek juga harus rutin, seperti itu ya Dok ya. Kemudian kita lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya dari Loksa. Dok, ada 2 pertanyaan nih Dok langsung. Dok, yang pertama, apakah ada buah tinggi gula seperti pepaya atau semangka? Katanya buah-buah tersebut indeks glikemiknya tinggi, sedangkan pepaya juga kaya serat dan bagus untuk lancar pencernaan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa benar diabetes ini ditularkan genetik dengan silang? Jika ayah diabetes, maka anak perempuan berpotensi diabetes juga. Demikian juga sebaliknya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali, sudah menyinggung tentang indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini adalah suatu keadaan di mana ketika kita makan suatu makanan, kita dalam waktu apabila gula naik dalam waktu yang cepat, maka kita sebut indeks glikemiknya tinggi. Kemudian apabila kita makan suatu makanan, kemudian kita periksa gulanya itu naiknya secara perlahan atau landai, maka kita sebut indeks glikemik sedang ataupun rendah. Nah,
buah walaupun tidak dalam berbentuk gula pasir itu juga mengandung gula ya. Ada buah-buah dengan kandungan gula tinggi dan gula pada buah kita sebut dengan fruktosa ya. Fruktosa ini ketika masuk ke dalam darah juga akan diubah menjadi glukosa atau sebagian tetap menjadi fruktosa. Fruktosa ini juga bisa menyebabkan kadar gula. Ketika kita periksa kadar gula darah juga bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Oleh karena itu, pada orang diabetes, apabila ingin makan yang buah, semua buah boleh dimakan, walaupun kadar indeks glikemiknya tinggi, ataupun walaupun kadar gulanya tinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan jadwalnya. Artinya, apabila pada orang normal tidak diabetes, boleh makan mangga, misalkan setengah buahnya, ya. Namun pada orang diabetes mungkin boleh makan boleh makan mangga itu cuman satu atau dua keping saja ya. Atau misalkan pada orang normal bisa makan buah durian sampai 3 sampai 5 biji. Nah, pada orang dalam sehari, pada orang diabetes dibolehkan juga makan durian namun 1 butir dalam 1 minggu ya. Jadi jumlahnya dibatasin, kemudian frekuensinya juga dijarangkan, ya. Buah apa yang misalkan buah apa saja yang mempunyai indeks glikemik tinggi itu bisa juga sekarang gampang banget dicari di Google. Contohnya kayak buah rambutan, buah lengkeng, buah durian yang memang rasanya itu manis, ya. Selain itu ada juga buah yang kaya dengan karbohidrat, ya, walaupun rasanya tidak manis. Contohnya adalah buah bengkuang. Bengkuang kalau kita rasa mungkin tidak manis, tapi kalau kita cek kadar karbohidratnya itu juga tinggi, dan karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, dan glukosa akhirnya bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah juga. Jadi pada orang diabetes, saran saya boleh makan segalanya, tapi dibatasi frekuensinya, kemudian jumlahnya, ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa ya? Saya lupa, Mbak Gloria. Pertanyaan kedua tadi tentang apa ya, Mbak? Mengenai apakah benar diabetes itu Oh ya, ditularkan melalui cerita. genetik silang, Dok? Oke, Iya. baik. Jadi penyakit diabetes ini bukan penyakit keturunan dan juga tidak menular ya. Namun secara genetik diturunkan itu faktor risiko dari orang tua ke utamanya terjadi pada diabetes tipe 1 ya, diabetes tipe 1 dan diabetes ada yang namanya LADA ya, latent adult diabetes of the young. Jadi diabetes ini ada banyak tipenya, ada tipe 1, ada tipe 2, kemudian ada diabetes pada kehamilan, kemudian ada diabetes tipe lain. Nah, ada diabetes yang diturunkan genetiknya itu diturunkan lebih besar, yaitu pada diabetes tipe 1. Tapi pada diabetes tipe 2 bukan penyakit keturunan, sama sekali bukan penyakit keturunan, namun faktor resikonya diturunkan. Artinya kalau kita punya orang tua dengan diabetes, maka kita sebagai anak mungkin 8 kali lebih berpotensi mengalami diabetes dibandingkan orang yang mempunyai orang tua tanpa diabetes. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Ini kita memiliki pertanyaan yang cukup menarik, Dok. Dari Ibu Dwi Fitri Prasetyo. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dwi dari Malang. Halo Bu Dwi, wow dari Malang ini Dok. Halo, Oke, Malang. saya ingin saya ingin menanyakan masalah ciri-ciri orang yang mengalami diabetes. Pernah saya dengar dari tetangga saya, jika pada saat kita sesuai buang air kecil, itu biasanya dihampiri semut ketika kita memang terindikasi diabetes. Apakah memang betul pernyataan itu, Dok? Oke, jadi memang pada saat gula darah kita tinggi di dalam darah, maka gula itu kan akan lewat ginjal. Di ginjal kemudian akan disaring. Nah, ada ambang batas ginjal terhadap gula, ya, itu sekitar 180 mg per desiliter. Artinya kalau gula di dalam darah kita tingginya sudah di atas, kadarnya sudah di atas 180 atau di atas 200, maka sebagian gula itu akan dibuang melalui urin. Nah, sebagian gula yang dibuang melalui urin itu sebenarnya kalau misalkan dites dengan bisa jadi benar ya, mungkin semut akan datang ke kencing yang tadi pasien yang gulanya di atas 200 itu. Dan kalau kita periksa secara laboratorium pun memang ada glukosa yang tinggi di dalam urin pasien dengan kadar gula yang tinggi. Namun yang ingin saya katakan, tentu saja kita tidak membiarkan kencing kita itu berlama-lama tidak disiram. Tentunya kita akan
Tentunya begitu kita melakukan BAK tentu kita akan langsung siram. Oleh karena itu jangan jadikan itu sebagai indikasi kita mengalami diabetes ya. Tapi periksalah dengan benar, artinya periksa kadar gula darahnya, kemudian konsultasi dengan dokternya. Namun apabila misalkan kita tinggal di daerah terpencil, misalkan mungkin tidak ada, maka itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi bahwa gula di dalam darah kita memang sedang tinggi dan dikeluarkan juga melalui urin. Nah, karena gulanya ada di dalam urin, maka semut datang menghampiri. Ya. Tapi itu bukan salah satu gejala diabetes yang khas ya, jadi jangan dijadikan sebagai salah satu indikasi diabetes. Baik, Dokter Sarah. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut kepada Ibu Nurfalah. Dokter Sarah, usia saya 46 tahun dan jadwal haid sudah mulai kacau. Bisa 3 sampai 4 bulan, 3 atau 4 bulan baru haid. Sekarang jadi sering banget pingin makan-makan yang manis. Bahkan setelah makan sering juga ingin makan manis. Apakah pengaruh dari jelang menopause atau ada hal lain ya, Dok ya, untuk hal ini? Oke, baik. Jadi, banyak terjadi perubahan pada perempuan ya, perubahan hormonal, baik pada saat hamil, pada saat premenopause, dan pada saat menopause ya. Perubahan-perubahan hormonal ini akan menyebabkan, salah satunya emosi kita kadang-kadang nggak balance. Nah, biasanya wanita ini kalau emosinya nggak balance, lapar nggak lapar pengennya ngemil, kalau nggak ngemil pengennya belanja, kalau nggak belanja pengennya jalan-jalan, ya. Jadi coba, di Ibu perhatikan dulu apakah memang saya ini, butuh makan, artinya saya memang harus makan, sudah jam makan. Kalau memang nggak butuh makan, mungkin itu hanya emotional eating, artinya secara emosinya terpicu untuk makan ya. Namun tidak ada salahnya juga karena Ibu usianya sudah 46 tahun dan juga sudah menunjukkan gejala-gejala premenopause ditandai dengan haidnya yang sudah mulai tidak teratur, maka ada baiknya Ibu memeriksakan screening secara lengkap, baik itu gula, kolesterol, fungsi ginjal, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perlu juga diperhatikan bahwa selain mungkin karena gula, penyebab lain Ibu pengen makan itu adalah mungkin karena emotional eating ataupun perubahan hormonal ya, karena pada saat terjadi perubahan hormonal itu bisa mengubah amplitudo dari emosi kita juga. Jadi saya rasa seperti itu, Mbak Gloria. Baik, terima kasih Dokter Sarah. Ini sangat banyak pertanyaan nih Dok. Mungkin kita tidak bisa membahas semuanya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Pastinya saya juga ingin menginformasikan kembali dan mengingatkan kembali Bapak Ibu dapat langsung berkonsultasi secara online dengan Dokter Sarah melalui aplikasi YesDoc. Untuk link dan QR Code-nya sudah kami tampilkan di layar. Mungkin ini kita satu pertanyaan lagi ya Dok ya. Baik. Kemudian ini saya ingin membacakan pertanyaan dari Solahuddin Al-Ayubi. Halo Dokter Sarah, kakek saya dari pihak ayah dan pihak ibu saya semuanya terkena diabetes. Apakah saya dan anak keturunan saya juga memiliki resiko yang sama, Dok? Terima kasih. Oke, jadi apabila kakek kita diabetes, apakah kita pasti diabetes? Yang dikatakan berisiko besar untuk mengalami diabetes itu adalah first relative degree. Artinya apabila ayah kita langsung atau saudara kita langsung, first relative degree. Tapi apabila kakek kita yang diabetes, kemudian apakah kita sebagai cucu pasti diabetes? Saya bisa menjawab tidak ya, tidak. Karena apa? Karena diabetes ini seperti yang tadi dijelaskan di awal adalah penyakit gangguan metabolisme dan gangguan hormon. Mungkin gangguan hormon, namun metabolisme ini artinya kalau kita bisa sehat, memaintain makan yang sehat, kemudian pola makan yang tidak berlebihan, maka bisa dipastikan kita tidak diabetes selama itu dijaga. Saya sendiri kalau boleh share pengalaman adalah anak dari orang tua yang dua-duanya diabetes ya. Saya sampai saat ini alhamdulillah masih normal, dalam batas normal nilai gulanya. Namun abang saya yang pernah tinggal di luar negeri dan setiap hari hampir setiap hari minum minuman kaleng yang kayak soda, minuman-minuman soda seperti Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya itu sudah diabetes ya, sudah diabetes dan diabetesnya juga agak susah terkendali karena itu dia lakukan pola hidup seperti itu lebih dari 5 tahun. Jadi selama kita bisa, ingin saya sampaikan, selama kita bisa jaga pola hidup yang bagus dan pola makan, insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya diabetes. Baik, terima kasih Dokter Sarah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah pemaparan dengan sangat jelas dari Dokter Sarah dan terima kasih sekali Dok atas pemaparan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini sehingga banyak dari Bapak Ibu yang mungkin worry, mungkin mereka ada faktor genetik, keturunan dan sebagainya ataupun memang banyak sekali ya Dok kayak memang hal-hal yang harus kita perhatikan karena mungkin dari diabetes ini banyak orang yang memang belum menyadari bahwa mereka sebenarnya mungkin memiliki faktor untuk terkena diabetes ya, Dok, ya? Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sarah Firdausa atas kesempatannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Dok ya telah memaparkan, telah mengedukasi juga para peserta pagi ini. Saya juga teredukasi kembali Dok. Nah kemudian saya ingin menanyakan satu hal Dok. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh nggak Dokter Sarah kita diberikan tips-tips yang memang untuk setiap orang ini supaya mereka lebih aware terhadap, diabetes ini, Dok. Ya, Waktu baik, dan terima tempat saya kasih. persilahkan Ya. ya, Dok. Jadi tips yang pertama barangkali ketahui apa itu diabetes karena semua kita atas nama punya pankreas, punya insulin dan punya gula berpotensi untuk mengalami diabetes. Kemudian yang kedua periksakan diri kita minimal 1 kali dalam setahun atau minimal 1 kali dalam seumur hidup dan apabila normal bisa dicek setelah 5 tahun kemudian. Namun apabila tidak normal bisa diulang dan apabila tidak bisa diulang dalam waktu 1 tahun kemudian dan juga bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian kenali gejala-gejala diabetes. Kemudian selain itu apabila ada saudara, teman, ayah, kakak, ataupun orang terdekat kita yang mengalami diabetes, maka kita pun bertanggung jawab untuk membantu dia melakukan penanganan diabetes dengan benar. Artinya apabila itu orang tua kita, mungkin kita temani dia, kita semangati dia untuk melakukan pola makan yang baik, kemudian untuk minum obat, dan sebagainya. Karena orang diabetes juga bisa hidup sehat. Orang diabetes bisa menjadi dokter, orang diabetes bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden baik asalkan terkontrol gula. Super sekali, terima kasih atas, tips-tipsnya Dokter Sarah, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang memang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini.